Melaksanakan umroh wajib di Masjidil Haram. Berangkat dari Madinah ambil mikot di Bir Ali. Dari Madinah menuju Makkah, ambil mikot di Bir Ali untuk umroh wajib haji. Kami dari KBIHU Darun Nadwah Kloter 6 JKS Jakarta gelombang pertama masuk ke Madinah. Di Madinah selam 9 hari untuk sholat arba'in 40 waktu. Pada hari ke-9, pagi hari kami berangkat arah Makkah untuk menjalankan rukun haji. Kami ambil mikot di Bir Ali, untuk umroh wajib haji, tentu dari hotel sudah menggunakan pakaian ihram. Setelah sholat sunnah dan berniat ihram, rombongan KBIHU Darun Nadwah langsung menuju ke Burj Al-Wahda Al-Mutamayyiz Hotel Makkah. Kami berangkat dari Hotel Madinah jam 6.20 WAS sampai di Bir Ali jam 7.10 WAS. Tidak berlama-lama di Masjid Bir Ali, langsung arah Makkah menuju penginapan hotel. Sampai di Burj Al-Wahda Al-Mutamayyiz Hotel jam 15 WAS. Cari kamar hotel yang telah diberikan sekalian membawa koper dan barang-barang bawaan dari Madinah ke kamar hotel masing-masing. Satu kamar hotel untuk 4 jamaah dan laki-laki terpisah kamar dengan istri. Kami semua masih mengharapkan baju ihram dan tetap menjaga jangan sampai melakukan pelanggaran, karena bisa kena dam. Semua jamaah calon haji ingin segera menjalankan umroh wajib untuk menghindari terjadi pelanggaran penggunaan baju ihram. Jam 21.30 kami sudah diminta bersiap-siap dan berkumpul di lobi hotel. Kami dari jamaah haji Kloter 6 dari rombongan KBIHU Darun Nadwah sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Masjidil Haram menjalankan umroh wajib. Terlihat kami sudah berihram dan sudah berkumpul di lobi Hotel Burj Al-Wahda Al-Mutamayyiz Hotel Makkah. Kami masih menunggu berita waktu berangkat dari Masjidil Haram. Kalau bis salawat sudah tersedia dan selalu siap setiap saat. Kami masih berada di lobi hotel, karena di luar lobi sudah banyak jamaah haji yang siap menuju bis salawat. Rombongan mereka sudah diperbolehkan berangkat menuju Masjidil Haram untuk menjalankan umroh. Kami menunggu giliran waktu keberangkatan. Komunikasi petugas haji Indonesia dengan petugas di Ka'bah terus berjalan. Petugas di Ka'bah terus memantau kepadatan di area Ka'bah yang melaksanakan tawaf. Cara ini berlaku ke semua rombongan jamaah untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Pemberangkatan ke Masjidil Haram menunggu informasi dari Masjidil Haram, apakah sudah boleh berangkat. Tujuannya adalah agar tidak terjadi desak-desakan waktu menjalankan tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Pemerintah Arab Saudi sudah mengatur sedemikian rupa agar tidak timbul kemacetan dan berdesakan sehingga mengganggu ibadahnya. Jam 21.40 rombongan jamaah haji mulai menuju terminal bus Jarwal 5 di depan hotel tempat kami menginap. Bis yang digunakan adalah bis salawat jurusan Jarwal 5 Ship Amir yang ada setiap saat. Jarwal 5 adalah terminal tempat kami menginap dan Ship Amir terminal di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ada beberapa terminal, tetapi dari Jarwal 5 terminalnya di Ship Amir Masjidil Haram. Bis salawat ini selalu ada dan jumlah bisnya cukup banyak. Bis Jarwal 5 ke Ship Amir beroperasi 24 jam non-stop. Khusus pada hari Jumat, bis salawat jam 7 sampai dengan jam 14 tidak beroperasi. Bis salawat juga tidak beroperasi di Masjidil Haram ketika waktu wukuf di Arafah, Musdalifah dan Mina. Bis-bis semua ini digunakan untuk pengangkutan jamaah haji di Armusna. Pengangkutan jamaah haji dari hotel ke Arafah dan dari Arafah ke Musdalifah. Kemudian dari Musdalifah ke Mina. Bis salawat ini juga digunakan perjalanan dari Mina ke hotel semula kita menginap yaitu Burj Al-Wahda Al-Mutamayyiz Hotel.
Kami menggunakan 3 bus salawat untuk menjalankan umroh wajib, tentu sebagian di dalam bis ada yang berdiri karena kapasitas tempat duduk bis 40 tempat duduk. Sedangkan jumlah jamaah KBI HU Darunatwah 137 jamaah. Kami berangkat ke Masjidil Haram jam 21.40 dan sampai di Terminal Ship Amir jam 21.50. Kami berhenti sejenak untuk kumpul. Kemudian membuat barisan menuju Masjidil Haram. Sesampainya di halaman masjid, berhenti sejenak untuk memastikan semua jamaah sudah wudhu dan belum batal. Bila sudah batal, segera ambil wudhu, karena ketika kita menjalankan tawaf harus suci dari hadas dan najis. Setelah selesai dan siap, kami masuk ke jalur Ka'bah dengan membuat 4 barisan sejajar. Barisan pinggir kanan dan kiri harus pria. Barisan pinggir bergandengan kuat hingga tidak bisa diterobos jamaah selain KBI HU Darunatwah. Barisan kiri dan kanan melindungi barisan wanita dari terobosan jamaah luar. Bagi lelaki ketika sudah masuk ke area Ka'bah, pakaian ihram bagian pundak kanan disunahkan untuk dibuka. Melaksanakan tawaf adalah salah satu rukun dalam ibadah haji dan umroh mengandung makna spiritual mendalam. Tawaf yaitu jamaah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ini termasuk ritual fisik, juga bentuk penghormatan kepada Allah SWT. Kami calon jamaah haji, ingin menjalankan tawaf sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW agar ibadah Anda semakin sempurna. Mulai memasuki area Ka'bah untuk menjalankan tawaf. Dimulai dari Hajar Aswad berputar berlawanan arah jarum jam. Ka'bah posisinya sebelah kiri jamaah. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad yang letaknya berada di sudut Ka'bah. Untuk melihat posisi sudut yang tepat adalah antara sudut Ka'bah atau Hajar Aswad segaris dengan lampu hijau sebelah kanan jamaah. Mengelilingi Ka'bah 7 kali, dihitung dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Mengelilingi Ka'bah diselesaikan sekitar 50 menit dengan jarak satu putaran sekitar 500 meter dan total 3,5 km di lantai dasar Ka'bah. Ketika ada jeda yaitu mutawif tidak membaca bacaan. Jamaah bisa memohon kebutuhan masing-masing atau doa apa yang kita inginkan. Mulai dengan bacaan takbir ketika melintasi Hajar Aswad, setelah sejajar dengan Hajar Aswad mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan mencium dengan membaca Bismillahi wallahu akbar sebanyak 3 kali. Dalam tawaf tidak ada ketentuan membaca doa-doa tertentu untuk setiap kali putaran. Namun kami sudah dibekali bacaan ketika mengikuti bimbingan manasik haji di KBI HU Darunatwah Cikarang. Jamaah boleh berdoa apa saja sesuai hajat yang diinginkan. Berdoa adalah bentuk komunikasi langsung dengan Allah SWT. Pada saat berada di antara rukun Yamani dan sudut Hajar Aswad membaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, wa qina azabanari. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian jalan terus mengelilingi Hajar Aswad dengan mengikuti bacaan mutawif. Hal ini dikarenakan kami rombongan dari KBI HU Darunatwah dan dipandu oleh mutawif. Kami didampingi seorang mutawif untuk mengucapkan doa tawaf. Bagi yang hafal bisa membarengi suara mutawif. Tiap putaran beda bacaan, kalau nggak hafal ikut saja mutawifnya. Terus berjalan hingga 7 putaran. Bila ada jamaah tawaf belum 7 putaran tetapi batal wudunya, harus keluar dulu dan ambil wudu lagi. Lalu, melanjutkan sisa putaran tawaf. Ketika semuanya sudah selesai, jamaah ambil tempat dan menepi untuk menjalankan ahola sunnah tawaf dan memohon doa di Makom Ibrahim. Makom Nabi Ibrahim yaitu batu pijakan Nabi Ibrahim saat pembangunan Ka'bah. Kami agak menepi dan berdoa menghadap ke Ka'bah sebentar, sambil mencari tempat untuk menjalankan sholat sunnah tawaf.
Setelah dapat tempat untuk sholat sunnah, kami masing-masing jamaah mencari tempat juga. Setelah selesai sholat sunnah dilanjutkan berdoa sesuai keinginan jamaah masing-masing. Di tempat ini juga tidak boleh berlama-lama, karena untuk giliran jamaah lainnya yang akan melaksanakan sholat sunnah dekat Maqam Ibrahim. Sebelum meninggalkan area Ka'bah, jamaah mendokumentasikan diri, tanda kenangan keberadaan di Ka'bah dan telah melaksanakan tawaf. Selanjutnya disunahkan minum air zam-zam yang sudah tersedia sebelum masuk area sa'i. Kami sudah selesai melaksanakan tawaf dan berjalan dengan lancar meskipun dalam rombongan kami ada yang lansia. Bahkan ada yang lansia, waktu berjalan tawafnya selalu bagian depan pada barisan kedua. Karena barisan pertama untuk damper membuka jalan dan menahan desakan dari samping kiri dan kanan. Pola yang kami jalankan mengikuti ketika kami melaksanakan latihan manasik haji, cara ini cukup efektif. Sehingga barisan kami tidak bisa disusupi oleh jamaah bukan rombongan kami. Jadi tidak ada jamaah yang terpisah dari rombongan kami. Karena tempat di Maqam Ibrahim sangat padat dan dilintasi oleh jamaah yang tawaf, maka sholat sunnah tawaf ke pinggir yang masih dekat dengan Maqam Ibrahim. Setelah selesai melaksanakan tawaf lalu kami menuju ke Makam Ibrahim agak ke pinggir dan sudah dibatasi tempat yang boleh untuk melakukan salat 2 rakaat. Pada rakaat pertama telah baca Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun. Pada rakaat kedua, sesudah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Keluar dari area Ka'bah, disunahkan meminum air zam-zam yang telah disediakan tidak jauh dari tempat sholat sunnah dan berdoa searah menuju tempat sa'i. Kemudian berkumpul kembali untuk melanjutkan sa'i. Selanjutnya melanjutkan sa'i, untuk kali pertama ini kami sa'i di lantai atas yaitu menaiki tanggan berjalan atau eskalator. Setelah sampai tempat sa'i kumpul di tempat mulainya atau awalan sa'i yaitu Bukit Safa dan berdoa. Sa'i dimulai dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran. Jarak dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 400 meter. Setelah lengkap semua anggota rombongan Darun Nadwah, mulai berjalan dengan membaca atau mengucapkan doa sesuai posisi jamaah. Setelah ketemu lampu hijau, jamaah lari-lari kecil hingga batas lampu hijau dengan melafalkan doa. Putarannya juga arah ke kiri hingga 7 kali. Ikuti ucapan mutawif saja biar serentak. Di area sa'i ini juga disediakan tempat, saatnya menuju sa'i. Pada umroh pertama ini, kami melaksanakan sa'inya di lantai atas. Jadi kami tidak bisa melihat Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kami dari lantai bawah menuju lantai atas menggunakan eskalator. Menaiki beberapa kali eskalator hingga di lantai atas. Kemudian kami berkumpul sejenak menuju area Bukit Safa. Di tempat ini kami berdoa dulu, kemudian bersama-sama mulai melaksanakan sa'i. Bacaan sa'i dipandu oleh mutawif dan jamaah mengikutinya. Sesampainya di lampu hijau, jamaah laki-laki lari-lari lecil, tetapi wanita pun juga ikut lari-lari kecil sampai batas lampu hijau. Dimulai dari Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah sudah dihitung 1 jalan. Dan kami melakukan 7 kali bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa. Dan terakhir di Bukit Safa kemudian keluar dari area sa'i. Rombongan jamaah kami, menepi dan menunggu jamaah yang tertinggal. Kemudian cari tempat yang agak leluasa dan tidak mengganggu jalannya jamaah haji lainnya. Setelah selesai 7 putaran, menepi menunggu rombongan kita. Lalu berangkat ambil tempat yang agak lega untuk tahallul. Untuk bapak-bapak yang tahallul bisa memotong rambutnya sendiri atau oleh yang sudah tahallul. Kemudian memotong rambut istrinya. Memotong rambut minimal 3 helai, namun yang bagus atau afdol bagi laki-laki, rambut kepala digunduli.
Gundul umumnya setelah akhir dari wukuf di Arafah dan setelah selesai melaksanakan rukun melempar jumroh terakhir. Setelah selesai tahallul, diperbolehkan melepas pakaian ihram mengganti pakaian biasa, tentu setelah sampai di hotel. Setelah semua selesai melaksanakan umrah wajib, kami segera kembali ke hotel. Jamaah masih kelelahan dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah. Semua jamaah jalan bareng menuju terminal bis salawat di Ship Amir. Menaiki bis salawat nomor 15 Jarwal 5 Ship Amir. Perjalanan bisa ditempuh dalam waktu lebih kurang 15 menit. Kami sudah berada di dalam bis salawat nomor 15 jurusan Jarwal 5 dari terminal Ship Amir dekat Masjidil Haram. Kapasitas bis 40 penumpang beroperasi 24 jam tiada henti atau hanya menunggu sejenak. Bis tidak menunggu lama di terminal meskipun penumpangnya hanya 5 orang. Bahkan tidak ada penumpang pun, bis tetap jalan. Karena ada kemungkinan dari terminal menuju Jarwal 5 ada jamaah sedang menunggu untuk pergi sholat ke Masjidil Haram atau sebaliknya ada yang akan pulang ke hotel dari Masjidil Haram. Terkadang pada tengah malam ada jadwal umroh karena di Ka'bah tidak terlalu padat. Perjalanan kami dari terminal Ship Amir ke hotel ditempuh 10 menit. Tetapi kalau perjalanan macet, maka polisi mengalihkan jalur lain sehingga bisa memakan waktu 30 menit lebih. Ketika jamaah hendak pulang ke hotel sudah berada di terminal Ship Amir dan terdengar suara azan. Maka semua bis tidak ada yang jalan hingga selesai sholat. Jadi jangan heran, setelah terdengar iqomah, maka di sekitaran terminal bahkan di depan bis banyak orang menjalankan sholat fardu. Maka, jamaah di Saudi Arabia terutama yang saya lihat di sekitar Masjidil Haram, mereka selalu membawa sajadah yang bisa dilipat kecil. Tapi dalam perjalanan malam ini tidak ada azan, belum waktunya subuh. Kami semua sudah kelelahan, karena perjalanan dari Madinah ke Makkah dan langsung hingga pagi dini hari. Maka sholat subuhnya di masjid di dalam hotel. Dengan perjalanan malam ini, kami bisa melihat gambaran kehidupan jalan malam hari di sekitar Masjidil Haram. Di depan Hotel Burj Al Wahda Al Mutamayyiz menjadi terminal ketika musim haji. Karena hotel ini di setiap musim haji sudah menjadi langganan pemerintah Indonesia. Hotelnya bisa dihuni lebih dari 1 kloter dan lobinya luas. Di sekitaran hotel juga banyak pedagang baik yang di toko maupun digelar di depan hotel. Makanan masakan Indonesia juga ada. Jadi yang kangen dengan masakan Indonesia di sini tersedia. Kelihatannya ilegal, sebab mereka selalu waspada kalau ada razia. Bahkan pada tahun ini ada pos Indonesia. Kita beli oleh-oleh bisa langsung dikirim melalui pos Indonesia lebih cepat dan aman. Jadi, kalau pingin beli oleh-oleh, tidak khawatir barang tidak bisa dibawa pulang karena kelebihan beban. Hotel tempat kami menginap, tempatnya jauh dari mall. Hanya ada toko dan kios, itu juga nggak banyak. Namun dagangan kaki lima selalu ada. Kualitas barang juga sama dengan yang dijual di mall-mall. Tetapi barang yang didagangkan di kaki lima lebih tergolong murah. Bahkan dengan barang yang sama dengan barang yang dijual di mall atau toko besar, harganya jauh lebih murah di kaki lima. Yang dijual di toko dalam hotel pun lebih murah dibandingkan dengan yang dijual di toko di sekitaran Masjidil Haram. Bedanya, kalau kita bisa pergi ke mall, kita punya banyak pilihan barang yang merek ternama maupun yang biasa.
Ada toko Indonesia namun agak jauh untuk berjalan kaki. Di tempat kami tinggal sulit menemukan transportasi umum. Kalau mau buat oleh-oleh dengan barang berkualitas tinggi dan bermerek terkenal atau buatan dari negara yang memproduksi dari bahan terbaik, adanya di mal-mal. Jamaah bila hendak ke mal bisa naik bis salawat untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram, sebelum pulang bisa belanja dulu. Yang ada waktu paling panjang adalah setelah sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Baru pulangnya belanja, kalau belanja dulu tidak boleh bawa barang-barang ke dalam Masjidil Haram. بعمل ايه يا ابو العيال عاملين ايه؟ بكلم ندى النهارده ونكلمه امبارح. خالتك الحاجه بتقول لي ده تامر يا ابني ابو محمد بقاله 10 ايام يا ابني وهيمشي. قلت لها ما انا عارف. قلت لها ما انا عارف. يلا الحمد لله. مش هم حلوين يعني؟ ايوه يابا بكلمهم بس كل يوم كده كل يوم ويوم بتاع. بقول لك يعني مش انت اللي شايفهم مش انا. مش هم حلوين؟ احنا عندنا يا ابني عندنا يابا عندنا مزارعين. الله يخليك يا ابو محمد. ما نتحرمش يا ما نتحرمش يا ابو محمد منك يا باشا. يا رب يا ابو محمد العالم. والله سايبها على الله يا ابو محمد. والله سايبها على الله حبيبي. انا هسيبها على مين غير ربنا تاني؟ هو انا هسيبها على مين غير ربنا؟ حلو الحمد لله. بس هو قاعد في فندق بقى زي ما كنا قاعدين كده. حظه بقى كده. Ada motor, ada sepeda listrik ya. Sampai di hotel sudah jam 1.45 dini hari. Nama hotel tempat jamaah KBIHU Darun Natwa adalah Burj Al Wahda Al Mutamayyiz Hotel. Hotel Indonesia 602 layanan pengaduan jamaah haji Indonesia. Kantor Urusan Haji Republik Indonesia Sektor 6. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi. Kain Murah Jaba BK adalah distributor kain katun, rayon, polimikro printing dan dyeing sudah bersertifikat SNI juga sudah bersertifikat halal berkualitas dengan harga termurah.